Qala menjawab sapa Allah likulli syakin, yaitu Allah menciptakan surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang dermawan atau orang-orang yang loman, wataqiyin dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Qalat, lalu surga bertanya atau surga menjawab, raditu, ya saya rela kalau diperuntukkan bagi orang-orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Waqalat lan ngucap atau berkata apa annaru neraka, ya Rabbi, ya Allah, lima krono apa khalaqtani ndadekake tuan ing ingsun. Qala lalu jawab Allah likuli bakhilin, bahwa kamu neraka aku jadikan likuli bakhilin diperuntukkan orang-orang yang bakhil, medit, kikir alias pelit. Wal mutakabirin dan diperuntukkan untuk orang-orang yang takabur, orang yang sombong, umedi. Qalat lalu neraka berkata, ana utawi ingsun iku lahuma bagi orang-orang yang bakhil, medit, kikir, bin pelit, dan mutakabirin dan orang-orang yang sombong atau gumedi. Jadi wasiat Rasulullah kepada sahabatnya Sayyidina Ali bahwa Allah menjadikan surga, lalu surga berkata, mengapa kok Allah menjadikan saya, yaitu saya dijadikan, Allah menjawab bahwa aku menjadikan surga itu aku peruntukkan orang-orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Lalu surga menjawab, raditu, kalau begitu saya rela dan saya ridho kalau diperuntukkan bagi orang-orang yang loman atau dermawan dan orang yang bertakwa. Wa qalat annaru ya Rabbi lima khalaqtani qala likulli bakhilin wa mutakabirin qalat anna lahuma. Dan neraka juga berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, lima karena apa engkau jadikan saya? Lalu Allah jawab bahwa kau neraka aku jadikan, aku peruntukkan untuk orang-orang yang bakhil, orang-orang yang medit, wa mutakabirin dan orang-orang yang sombong. Qalat lalu si neraka berkata, ana lauma, bahwa saya untuk orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang sombong. Itu wasiat Rasulullah terhadap orang-orang yang dermawan dan orang yang fakir atau orang yang kikir. Orang kikir bukan fakir, orang yang kikir atau pelit. Lalu wasiat yang selanjutnya yaitu wasiat Rasulullah terhadap orang-orang yang menentang hawa nafsunya. Ya Ali, wahai Ali, man khalafa hawahu kanatil jannah ma'wahu, waman ato'a hawahu kana jahannamu maswahu. Wahai Ali, man utawi sapane wong iku khalafa nulayani atau menentang hawahu ing hawa nafsune man kanat mongko ono iku al jannatu suwarga mawahu nggon panggonane man. Jadi tempatnya orang yang menahan atau tidak mau mengikuti hawa nafsunya, keinginan hawa nafsunya, maka tempatnya nanti di surga. Waman ata'a hawahu kana jahannamu maswahu. Dan barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka nerakalah tempatnya. Makanya apa itu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya itu nanti tempatnya di surga. Orang yang tidak mau mengikuti hawa nafsunya, tidak menuruti hawa nafsunya, itu nanti tempatnya di surga. Dan orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka nanti tempatnya di neraka. Nah, kebanyakan nafsu itu kepinginannya serba yang enak-enak dan terkadang banyak yang menyimpang dari agama. Makanya di sini barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya itu nanti tempatnya di neraka. Kalau yang menentang hawa nafsunya tempatnya di surga. Saya ingat cerita guru saya ketika mustahik saya menceritakan Al-Maghfurlah Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap ketika nyantri di Mbah Yai Khalil Bangkalan. Beliau ketika nyantri di sana di Bangkalan itu ketika liburan
beliau itu diajak temannya di suatu daerah, yaitu daerah Banyuwangi. Beliau itu diiming-iming sama temannya, ayo ikut saya pulang kampung, nanti saya sembelihkan ayam. Terus lalu benar, ya Abdul Karim atau Mbah Yai Manap itu ikut temannya di daerah Banyuwangi sana. Terus sampai di Banyuwangi, di tempatnya temannya itu, beliau itu terus dijamu, dimasakkan yang enak-enak, disembelihkan ayam, ada kami sembelihkan kambing, terus di situ juga digorengkan apa itu tempe atau tahu. Tapi ketika disuguhkan, Mbah Yai Manap atau Mbah Yai Abdul Karim itu nggak mau ngambil ayam dan kambingnya tersebut, dia malah mengambil tempe goreng atau tahu gorengnya. Karena prinsipnya dia itu masih awal itu diiming-iming itu, jadi makan itu tidak mengikuti keinginannya atau nafsunya. Makanya sampai segitu orang-orang dulu itu ketika menahan hawa nafsunya sampai segitu. Makanya terkadang kita itu kalau ingin makan apa kan harus kita turuti. Ingin makan ini makan, ingin makan ini makan, gitu. Kalau orang-orang dulu itu enggak, justru yang diingini itu malah tidak dituruti. Justru yang tidak dikehendaki itulah yang dimakan. Tuh. Makanya orang-orang dulu itu barokahnya sangat besar sekali karena sampai urusan makan dan lain sebagainya itu tidak mengikuti hawa nafsunya. Gitu. Udah, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita yang sedikit ini bermanfaat dan puasa kita pada sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kafahuna qouli walakum wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.